Perkenalkan, nama saya Insinyur Hartanto Wahyu Sasongko STMT IPM dengan home base pada program studi Perencanaan Perumahan dan Pemukiman jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Teknik 1, di mana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PPP 30225. Video ini dibuat dengan tujuan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, kemudian yang keempat, bentuk dan metode pembelajaran, yang kelima, sistem penilaian. Mata kuliah Mekanika Teknik 1 merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, dan 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Deskripsi mata kuliah Mekanika Teknik 1 adalah mata kuliah yang membahas tentang gaya, momen, dan prinsip-prinsip keseimbangan yang bekerja pada struktur. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga mempelajari bagaimana menganalisa struktur dengan menentukan reaksi tumpuan, gaya dalam, dan tegangan yang terjadi pada elemen struktur akibat beban yang bekerja. Dari hasil analisa tersebut, mahasiswa dapat menggunakannya untuk merancang dimensi dan material struktur agar mampu menahan beban yang bekerja. Selain itu, pada mata kuliah ini juga mahasiswa mempelajari kondisi benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, serta memahami perilaku struktur, rangka batang, balok, portal, dan struktur lainnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Teknik 1 adalah mahasiswa mampu membuat diagram gaya geser, gaya normal, dan momen pada struktur balok dan portal statis tertentu untuk perencanaan dimensi material dengan prinsip kesetimbangan. Materi pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Teknik 1 adalah yang pertama, pengertian vektor, gaya, dan kesetimbangan. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan gaya. Kemudian yang ketiga, balok di atas peletakan sendi dan roll. Kemudian yang keempat, menggambar SFD, NFD, dan BMD. Kemudian yang kelima, rangka batang. Yang keenam, garis pengaruh. Kemudian yang ketujuh, pemanfaatan garis pengaruh dalam bidang teknik sipil. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Mekanika Teknik 1 adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan yang saya berikan terkait materi dengan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Interaction adalah di mana saya memberikan ruang untuk tanya jawab terkait materi yang disampaikan ataupun diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Assessment adalah tahapan di mana saya memberikan tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut. Dari hasil assessment ini, saya dapat menilai materi yang masih sulit dipahami oleh mahasiswa sehingga saya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Teknik 1 meliputi buku ajar dari beberapa sumber antara lain yaitu yang pertama Statika 1 karangan Sumono, penerbit ITB, kemudian Mekanika Teknik 1 Hansen and Frick, penerbit Canisius, kemudian Analisa Struktur Agus Setiawan, penerbit Erlangga, dan Analisis Struktur 1 Dipo Husodo, penerbit Gramedia. Kemudian serta juga video pembelajaran dan studi kasus. Penilaian dalam mata kuliah Mekanika Teknik 1 ini mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%,
ujian tengah semester dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 20%, serta kehadiran sebesar 10%. Penilaian yang saya lakukan berdasarkan indikator seperti penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap permasalahan yang diberikan. Hasil penilaian yang saya berikan juga saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Mekanika Teknik 1. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang tetap semangat pada sore hari ini untuk mengikuti mata kuliah Mekanika Teknik 1. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa? Silahkan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang hadir pada sore hari ini, Alia, kemudian Chandra Kirana, ada, Erlangga, Gea Ramanda Safitri, Getran, Giovanni Pascual, Gregorio Hugo, Gusti Muhammad Rizky Fadilah, Hafiz Fauriza Asadiki, Hesti, baik, pertemuan sebelumnya ya, Bapak udah menjelaskan terkait materi balok sederhana ya, dimana di Mekanika Teknik 1 ini tentunya capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh kalian nantinya setelah mata kuliah usai kan kalian dapat menggambar grafik diagram gaya geser, gaya normal dan momen ya untuk balok statis tertentu dan juga portal statis tertentu ya. Nah, kemarin kan kita udah balok sederhana, statis tertentu ya. Kita bisa gambar diagram gaya gesernya, normalnya, kemudian momen. Nah, kita ke materi selanjutnya nanti, balok Gerber. Mungkin untuk materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Bapak harapkan kita udah paham semua ya? Paham? Oke, berarti Bapak bisa lanjut ke materi selanjutnya, balok Gerber ya? Dimana kalau balok Gerber, kita ke materi balok Gerber ya. Di sini salah satu bentuk struktur ya, cuman tidak independen, di mana balok Gerber nanti perpaduan antara struktur utama dan struktur anak yang harus dapat kalian analisis ya, mana yang balok induk, mana yang balok anak gitu ya. Nah, jadi supaya lebih jelas, Bapak jelaskan cara penyelesaiannya ya. Tentunya sama seperti balok sebelumnya untuk menggambar diagram gaya geser, gaya normal dan momennya. Kalian harus mengetahui dulu reaksi tumpuan ya. Dimana reaksi tumpuan kan juga harus kita analisa sesuai tumpuan yang digunakan. Ya, jenis-jenis tumpuan yang ada, yang udah kita pelajari, kemarin ada sendi, kemudian tumpuan roll, kemudian tumpuan jepit ya, dimana 3 tumpuan ini merupakan 3 tumpuan dasar yang biasa digunakan dalam mekanika teknik. Tentunya di mekanika teknik ini nanti sebagai dasar untuk mata kuliah lanjutan ya, terutama nanti mata kuliah perencanaan ya, nanti ada struktur beton, ada struktur baja, kemudian ada struktur
kayu ya. Nah, di mana nanti kalian bisa mendimensikan atau nanti merencanakan bentuk-bentuk struktur sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja. Ya, gaya-gaya yang bekerja ya kita analisis di bentuk-bentuk struktur. Misal dalam kasus ini balok Gerber ya. Di mana balok Gerber kan dia kombinasi antara struktur ya, perpaduan antara struktur utama dengan struktur anak ya. Cara menganalisisnya seperti apa, Pak? Mana yang struktur utama, mana yang struktur anak gitu ya. Kalau dari kalian lihat bisa di papan tulis ya, ada sebuah balok ya, dia tumpuannya lebih dari 2 ya. Biasanya kan memang kalau tumpuan lebih dari 2 kan kita pasti menganalisanya sebagai statis tak tentu ya. Cuman dengan adanya sambungan nanti di balok, analisis baloknya jadi balok statis tertentu ya, dimana kita bisa mencari reaksi tumpuannya sama dengan 3 syarat kesetimbangan. Apa itu 3 syarat kesetimbangan yang udah kalian pelajari sebelumnya? Apa yang pertama? 3 syarat kesetimbangan. Sigma Vertikal. ya, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Nah, 3 syarat ini nanti yang kalian gunakan untuk mencari reaksi ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal, dan sigma momen ya sama dengan 0. Ya. Nah, terus kita kembali ke struktur balok Gerber di sini. Gimana menganalisa dia portal induk, balok induk atau balok anak. Ya, dengan melihat ya strukturnya. Dari contoh balok yang ada, misal dengan bentang, misal di sini 5 meter, di sini 2 meter ya. Di sini 2 meter. Ya. Dia berarti dibagi jadi 2 bagian ya. Di kiri sambungan, kemudian di kanan sambungan ya. Bagian kedua di kanan sambungan. Gimana? Mana yang struktur induknya? 1. Apa alasannya? Ya, karena kalian bisa lihat di struktur bagian pertama ya, struktur 1 dia berdiri di 2 tumpuan ya. Misal di sini Bapak lepas ya bagian kedua. Bagian pertama roboh atau dia tetap berdiri sendiri? Nah, tetap berdiri sendiri ya. Karena dia tumpuannya 2 beda lagi. Apabila yang dilepas bagian pertama, bagian kedua roboh nggak? Ya, bagian kedua roboh karena dia cuma di 1 tumpuan gitu ya. Nah, intinya balok anak akan menumpu pada balok induk. Jadi dalam menyelesaikan, oke, untuk lebih jelasnya supaya lebih paham lagi ya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Nanti Bapak kasih soal, terus kalian jawab. Nanti ada yang maju mengerjakan, nggak perlu ditunjuk ya. Jadi yang udah selesai bisa langsung mengerjakan soalnya.
Oke, pada soal berikut ya, struktur balok Gerber ya. Sekalian lihat di papan tulis. Di balok anaknya Bapak kasih beban dengan Q 1 ton per meter. Yang ditanyakan untuk diagram gaya gesernya. Kayak normal dan momen. Ya. Langkah awal yaitu menganalisa mana yang balok anak, mana yang balok induk terlebih dahulu. Ya. Kemudian selesaikan struktur di balok anaknya dapat reaksi di S. Ya, di sambungannya. Reaksi di sambungan akan menjadi beban pada balok induk. Ya, jadi dari balok induk nanti baru kalian bisa dapat reaksi di A dan di B ya. Jadi secara analisis kan berarti nanti reaksi yang timbul ada R, AV, ada R, BV, dan R, CV ya. Nah ini tinggal dicari besar-besar gaya yang bekerja. Oke, 5 menit untuk menyelesaikan soal. Terus Bapak minta ada yang maju nanti untuk menyelesaikan. Habis itu kita bahas bersama ya. Baik, udah 5 menit sesuai batas waktu yang Bapak beri tadi. Siapa yang mau maju ke depan? Baik, Esti. Lengkap ya sampai diagram gaya geser, normal, dan momen. Bisa dikerjakan di sebelah kanan ya. Terus nanti diagramnya Hesti bisa kerjakan langsung di bawah strukturnya di sini. Diagram-diagramnya bisa kamu gambarkan di sini seperti biasa ya. Tapi langkah awalnya kamu harus cari reaksi tumpuan terlebih dahulu. Yang lain tetap mengerjakan ya. Jadi bisa dilihat nanti sambil dikoreksi untuk hasil pekerjaan Hesti. Boleh sambil Oke, Hesti, terima kasih udah membantu menjawab ya terkait soal yang tadi Bapak berikan. Jadi udah didapat reaksi di tumpuan ya, di tumpuan A, kemudian di tumpuan B, dan di tumpuan C. Ada jawaban yang berbeda dengan Hesti? Atau sama semua? Sama. Sama? Oke. Berarti ya Bapak nggak tahu ini benar atau salah ya. Tapi kita bahas bareng-bareng ya dari hasil yang dikerjakan Hesti. Mulai dari tadi, dari soal kan dianalisa dulu. Ya, mana yang balok anak, kemudian mana yang balok induk ya. Kita selesaikan dulu yang balok anak. Memang benar berarti balok anak yang bagian SC ya. SC. Di mana SC kita lepas, kemudian S-nya diganti dengan tumpuan sendi, di mana SC ada beban merata dengan Q 1 ton per meter, berarti Q totalnya 2 ton ya.
Nah, di sini dari Q total 2 ton baru kalian bisa menjawab reaksi S dan reaksi di C. Tentunya reaksi kita selesaikan dengan persamaan momen sama dengan 0 pada tumpuan. Ya, kita cek tumpuan C dan tumpuan S. Ini dicek tumpuan C terlebih dahulu, sigma momen di C sama dengan 0. Ya, persamaannya berarti sigma momen di C sama dengan 0, persamaannya RS vertikal ya, yang mau kita cari besarnya dikali 2 jarak RS ke C ya, 2 meter. Oke, udah benar. Kemudian apalagi yang masuk ke persamaan momen di C sama dengan 0? Ya, Q-nya ya, beban meratanya. Q dikali jarak Q ke C sama dengan 1. Oke, Q kali 1. Terus tandanya minus ya, karena dia berputar berlawanan arah jarum jam ya. Oke, udah benar, min 1. Kemudian persamaannya diselesaikan menghasilkan RS vertikal 1 ton ya. Oke. Petainya korek. Kemudian kita ganti tinjauan di mana sigma momen di S sama dengan 0 ya, akan menghasilkan nanti besarnya R C vertikal. Persamaannya di mana min RC vertikal dikali 2, benar, jaraknya 2 ya. Kemudian yang berpengaruh lagi Q-nya, Q dikali 1, cuman karena beda tinjauan dia gantian positif ya. Searah jarum jam sama dengan 0. Oke, mungkin dari hasil persamaan menghasilkan RC vertikal 1 ton. Kita cek apakah memenuhi syarat sigma gaya vertikal sama dengan 0. Memenuhi? Beban yang ada 2 ton, reaksi yang timbul 2 ton. Oke, berarti sigma gaya vertikal sama dengan 0 terpenuhi ya. Ya, sama. Setelah balok anak, kemudian kita ke analisis balok induknya. Ya, di mana kan prinsip Gerber balok anak akan menjadi tumpuan pada balok induk ya. Berarti RS vertikal akan jadi beban pada sambungan di balok induk ya. Di mana balok induk berarti dia balok cantilever ya. Kemarin udah Bapak ajari gimana cara menyelesaikan balok cantilever ya. Sama reaksinya juga diselesaikan dengan sigma momen sama dengan 0 pada tumpuan-tumpuannya. Berarti dicek sigma momen di B sama dengan 0. Kemudian dari persamaan menghasilkan RAV sama dengan 1 ton ke bawah ya. Oke, 1 ton ke bawah. Kemudian dari sigma momen sama dengan 0, dari persamaan RBV kali 2, kemudian plus WS vertikal kali 4 sama dengan 0, menghasilkan RBV 2 ton ke atas. Memenuhi sigma gaya vertikal sama dengan 0. Beban yang ada 2, beban yang ada 1 ya. Oke, berarti pada nggak ngantuk ya. Tadi Bapak ngetes aja ya. Beban vertikal 1 ton, reaksi yang ada dijumlahkan 1 ton. Oke, berarti memenuhi sigma gaya vertikal sama dengan 0. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Mekanika Teknik 1 pada program studi Perencanaan Perumahan dan Pemukiman jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.